Perjalanan dulu ke rumah Mas Didi Nini Tawo. Terus lutut guruku di sini, Mas. Nah, gini kan. Nah. Saya kan termasuk pionir merintis cross gender ke luar negeri. Di balik pro kontra tetap ya. Betul, itu perbedaan pasti ada. Ya Allah. Masya Allah. Yang orang kadang-kadang bilang buku Centini itu buku porno gitu kan. Padahal buku Centini itu ada 12. Isinya macam-macam. Isinya apa? Kan sebut buku porno kenapa? Karena emang dalam adegan porno dibahas secara lugas. Oh. Tapi padahal nih bahasa Jawanya bahasa Jawa halus, pakai tembangan. Pakai bahasa Jawa? Iya. Aslinya kan tulisan Jawa dari diterjemahkan Latin. Isinya ya tentang kehidupan. Iya. Tapi mengenai persetubuhan Ditulis juga detail. Belesak gitu-gitu ada. Kayak Any Arrow ya. Zaman dulu pernah baca Any Arrow nggak? Belum. Any Arrow. Ha? Itu stensilan loh. Oh iya. Iya. Betul. Om Bambang masuk ke kamarku gitu-gitu. Kalau ini enggak Belesak-belesak. Oh yes gitu-gitu dulu. Nggak baca. baca. Kalau ini sastranya sastra Jawa tinggi, Mas. Oh iya. Iya. Jadi dengan ningrat juga dengan Iya, dengan bahasa ningrat gitu ya. Mas Didi bisa nembang juga nggak sih? Bisa. Jadi misalnya ini ya. Ini tentang Tok Budoyo ya, Mas ya. Nah ini. Ini tembangnya Asmarandono. Ya. Gandes luas meraati solah pari kelwiraga sadengah wonge kang anon welas asih tresna trusing tias katrima paminteng wang ana jumlorot lir wahyu jumuger tiba ing sendang. Jadi ada sinar yang masuk ke sendang ceritanya. Terus kagawa garwaku iki, dia membawa istrinya. Ini kan pewujudan yang muncul. Cipulang lagi bermeditasi, kemudian ada muncul sesuatu. Gitu. Nguni asli neng bedoyo dari tengah telaga gitu. Aslinya dia itu bedoyo isinya. Katelah tekeng samangke. Nanti akan ketelah tekeng samangke itu sampai nanti akan diberi nama ngaran sendang badoyo gitu. Jadi sendangnya itu sampai sekarang menjadi bernama Sendang Budoyo. Ada di situ, Mas. Semuanya dibahas tuntas. Nah kemarin waktu Pak Fadlizon kesini ini, Mas, yang apa? Yang apa lagi? Ini udah dari Belanda. This is in this. Guys, ini main-main sejarah banget, guys. Zaman dulu sih. Lihat kertasnya aja udah kuning banget. 1929. Yang ngasih John itu suaminya Bu Madi orang Bali. Ini tapi ini di cetak ulang ininya. Dari dulu tuh aku dapatnya sudah Masa? asli. Iya, dari begitu ya. Wow. Dari tahun 29 begitu. Hah? Berwarna? Iya. Wow. Tapi lukisan kan ya, bukan foto kan? Ini lukisan. Lukisan bukan foto. Wow. Wow. Ini berharga banget tentang Nusantara kok ini, Mas. Namanya belum Indonesia kan? 29. Wow. Tapi semua tentang Nusantara. Wih, luar biasa loh ini. Ada wastra juga, Mas, juga. Jadi ini kan tentang rumah-rumah ya, tentang kehidupan rakyat. Nih guys, lihat badaknya masih ada nih. Di Sumatera tuh badak tuh. Papua New Guinea. Di Sumatera tuh. Ini loh. Binatangnya masih ada. Iya tuh. Ini gajah di North Sumatera. Tuh kanguru di Papua New Guinea. Ya Allah. Tuh, ini baju-baju. Pakaian adat tuh zaman dulu. Mas, ini jangan sampai hilang loh, Mas. Enggak, ini tak rawat banget. Wow. Ini kain. Luar biasa ya. Itu kain Nusantara tuh yang kita bahas di awal tadi loh. Leluhur kita tuh seniman sejati ya. Sangat-sangat detail loh, dari kainnya, dari perhiasannya tuh tenun. Wih.
Makanya guys, kalau ada orang tenun gitu-gitu tuh gak usah ditawar. Tapi yang tenun juga ya harganya masuk akal. Iyalah, betul. Ini Mas, ini aku punya pedang dari Nias. Ada aku nanti tak tunjukin di sana. Ini juga nih. Kalau ini Kalimantan tuh. Iya. Senjata dan lain-lain. Iya, Ini apa judulnya tadi? The East Indies. Ini dapat di mana? Kasih temanku orang Belanda. Waktu kemarin aku nari di Tongtong. Iya, simpan di Belanda. Ini sekarang tak simpan aku. Ini habis Kartini. Terang betul. Kartini door disternis tot light. Habis gelap terbitlah terang. Betul. Ini Mas, ini pemilik pertama tahun berapa itu? 1913 sampai 14. Ini yang pemilik kedua, 60 sampai 61 ini pemilik ketiga jatuh ke aku. Wow. Kalian tinggal 3. Wow. Apa tinggal 3? Bukunya itu yang asli. Di dunia? Nggak tahu, di Belanda mungkin. Kalau di dunia pasti banyak. Kok dapat? Lah ya itu aku juga nggak ngerti. Di ini tahu dari 2023. Baru dong ini ya? Baru dapat tahun 2023. Aku. Guys nih. Jadi Belanda itu terkenal dengan apa sih? Apa sih? Ya pokoknya mengumpulkan data, pengumpulan gitu itu tuh ini banget ya. Arsip gitu-gitu tuh ya. Pendokumentasian. Dokumentasi gitu. Indonesia tuh aduh kadang-kadang ya. Kurang, Mas. Makanya aku di YouTube aku juga sekarang tuh kan sekarang digital video. Aku kayak di rumahku ada aviary. Aku dokumentasiin semuanya karena kadang-kadang nggak ada referensi. Betul. Nah itu sekarang bentuknya tuh bisa dalam bentuk tulisan, bentuk fisik, bentuk digital ataupun foto pun video. Itu tuh semuanya harus dikumpulkan terus ya. Karena suatu saat kita bisa tidak ketemu dengan objek yang ada di depan mata kita. Betul. Sampai tak lihat Soima udah balas atau belum ya. Soima belum kesini juga loh. Beneran? Aku baru bangun gak ada sopir pada sibuk semua hari ini kayaknya gak bisa nyusul. Ya ampun. Tak video call sekarang. Grab. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Aku gak iso nyusul iki, aku di rumah sendiri, gak ada sopir, gak ada sing nganterke, semua pergi. Ya ampun. Kata Soima belum pernah kesini juga ya? Belum. Belum. So ini luar biasa So. Ini harta karun So semuanya Mak. Aku pengen nyusul Mas Didi. Lah iya. Iki kula ning omah dhewe wong ora ono lunga kabeh. Ya ampun. Hmm. Nganggo Mesake ya. nganggo Grab anira dhewe nganggo Yo, Grab. kayak orang susah wae. Ma ini mah bener loh Ma, ini mah banyak buku-buku yang beneran sejarah banget. Nah ini kita lagi mau masukin ini tuh. Tuh Mak, Bang koleksi. koleksinya. Iyalah pastilah Mas Didi Iya, ngerasain Mak. ngeri. Ngeri bener, kata yang tepatnya tuh ngeri. Wih. Gila, ya Mak. Aku nggak ketemu jadi Oma ya. Pokoknya sehat nih. Ini langsung Pak. Iya, aku pesawat jam 12, jam 2. Ini maksimal di sini jam 12. Ini setengah jam lagi. Di Jogja beberapa hari berarti nggak ketemu ini. Yang jam, Mak. Aku sibuk pemotretan keluarga di Prambanan. Oh berasa yang punya Jogja ya. Foto keluarga di Prambanan, di mana. Iya. Berasa punya keraton ya. Itu hujan-hujanan loh, Mak. Kita hujan-hujanan aja udah. Kan jadi kosong kayak milik pribadi jadinya. Ya wes sambat Pak Koko ya, Mak. Iya. Bye-bye. Sehat selalu. Sehat ya, Mak. Tahun baru. Tahun baru, Mak. Dah. Setar membahan lagi siapa? Itu Syahrini. Nah, kan aku udah punya koleksi gini. Dari tahun 91 loh. Jan. Ini beli di mana? Di Eropa. Jadi kalau aku traveling aku survei. Wow. Iya dulu Syahrini kan identik dengan bulu mata ya buat nyetop taksi tuh. Ngedip kayak gitu tuh. Taksi diem. Ini koleksi dari dulu. Iya, tahun 91 mulai yang koleksi ini. Ini kayak ini kan dipakai simpen lagi gitu tuh. Gila sayang. Ada 5 box loh, Mas. Gila. Dan ini, nah kalau ini bukan yang buat disewakan. Bukan untuk sendiri dan
beberapa kostum terutama yang Bali kan udah diritual Mas. Ritual? Diritualkan di upacara itu. Iya. Ada apa namanya pasopati. Oh. Jadi ini sudah dipasopati, lalu topeng-topeng atau hiasan kepala yang sudah dipasopati kan nggak boleh diletakkan sembarangan. Iya. Harus di atas gitu ya. Oh iya. Ya. Bawahnya juga gitu. Makanya kalau pas lihat itu penari noto kostum di bawah itu rasanya. Aku kadang ngasih contohnya gini, terutama yang diletakkan di kepala kan nggak boleh. Nah aku kadang-kadang contohnya gini untuk ngasih pengertian. Kalau kamu misalnya bantal untuk tidur kamu, diletakkan di bawah terus dijeng-jengnya gimana? Aku bilang gitu kan? Iya. Rasanya gimana? Ya enggak lah, makanya ini kan hiasan kepala ini kan untuk kamu cari duit. Dan di kepala posisinya. Iya. Aku kemarin kan di Rukiah. Gitu. Katanya karena aku kan yang namanya nari topeng itu ya ada keharusan buat aku pribadi. Harus masuk ke karakter ya kan. Liatin topengnya masuk, karakternya gimana gitu-gitu. Katanya masuk ke aku. Ya sudah lah ya. Ya kan itulah untuk menjadi bagus kan gitu. Iya. Wah, ya bagus banget. Guys, ini berarti bikin ini out person. Ini Sita, waktu aku kemarin ke India, kan lagi festival Ramayana. Terus aku buat Dwi Muka tapi Sinta sama Rama. Sitanya Bali, ini Bali, Ramanya yang Jawa. Oke ya. Hati-hati. Takut jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my God, Masya Allah. Langsung jadi guys. Aduh. Ya, ini Bali. Merasuk ya guys. Merasuk ya, karena kalau topengnya gimana, gerakannya gimana, bedakan dengan topeng yang lain coba. Ya, ini Jepang nih Mas. Dan dapat dari Jepang. Ini kopi, aslinya dari Jepang, terus dikopi sama pembuat topeng sini. Tapi ya memang kalau pembuat topeng yang dari zaman dulu kan mesti pakai ritual Mas, tak sembarangan toh. Wow. Beda ya penjualnya. Wow. Coba yang itu tuh. Boleh. Ini kalau ini komedi. Nah ini komedi. Ini komedi nih. Bedain lagi. Lihat ya. Nah. Caca. Ayah. Bisa gitu ya. Bisa jadi ganti orang-orang loh. Ini Bundres Bali nih. Oh, bisa gerak-gerak. Bisa. Ojutek, kayak bener julid bener. Belum bayar kos ya? Kalau ini Durga Mas. Nah, coba ini nih. Ini Durga. Jadi cara pegang topeng pun aku belajar dari Jepang. Sebenarnya di sini juga gitu. Jangan pegang di sini, tapi ada tata keramanya. ada atau sini. Nah, kalau kita bicara secara perawatan, memang karena kan ini kan Iya, takutnya ngerusak riasannya. ya. Dan topeng yang kuno, aku nanti masih punya tak tunjukin. Itu catnya bukan cat akrilik Mas, dari tulang. Tulang yang digerus gitu. Betul, dibakar terus digerus. Makanya ada zaman dulu yang untuk upacara, tapi sekarang udah jarang, mungkin sudah nggak ada. Dari tulang manusia, itu kan nggak bagus, spiritnya kan jelek toh. Akhirnya kan spiritnya masuk di situ. Iya. Coba yang ini nih. Gagah banget. Nyomet. Nyomet.
Ini ngedesain sendiri kok gini-gini. Iya, desain terus nanti pesen ke tukang topengnya. Ya. Ya, apapun harus berkolaborasi ya, berpartner ya. Iya, Berpartner dengan orang yang ngerti kegilaan kita. betul. Iya. Kalau enggak kan enggak sesuai nanti kan. Iya bener. Kok yang ini yang udah Kreasi. kreasi. Iya. Tinggal dipakai. Mau coba pakai? Tak coba boleh nggak? Boleh. Kayak ini ya, kayak supporter bola ya. Enggak. Kamu pakai ini juga. Nah, ini rahasia aku tuh kan ini. Sorry. Maaf ya. Aduh, cocok. Ya minta wangon. Ayu ya, Iya. ayu ya aku ya. Dia tahu nih pakai ini. Ini kemana mbak? Jadi di atas, di luarnya. Nah, Nah ini baru ikonik nih. Oke ini legend banget beliau. Itu apa Hamzah, Mas Hamzah tuh? Raminten. Raminten, iya. Iya bener. Nggak sembarangan orang loh dikasih kesempatan gini loh sama Mas Didi loh. Bismillah. Iyalah. Wow. Jadi ini tuh langsung plak langsung jadi ya. Ya. Kan makanya aku punya sanggul banyak loh. Yang ini, yang itu. Iya. Nah, Wow. ini juga di Cina ada mas ini. Ini opera Cina itu sekarang pakai yang sanggul jadi. Ini beli dari sana. Asli ya. Saya kan Wow. belajar. Jadi kalau belajar. keluar negeri itu hunting pernak-pernik pertunjukan juga. Iya. Kan ini kan aku belajar memang kan. Belajar opera Cina kan. Terus beli kostumnya supaya tahu kan. Oh langsung jadi. Langsung. Nah ini jangan-jangan tekniknya niru aku kali ya. Mungkin ini ya karena duluan juga. Karena aku pernah apa? Dulu waktu aku belajar opera Cina mas, masih yang tradisional. Jadi buatnya ini satu-satu mas. Ini itu bisa 3 jam dengan make upnya. Sementara pertunjukan mana bisa. Iya. Terus sekarang ada begini, tinggal pakai. Coba. Aku lagi? Iyalah. Hanya. Asik. Miau ma. Miau ma. Hanya bakso kawan. Oh ini poni-poninya gitu ya. Iya, Detail-detail gitunya ya. betul. Ya Allah. Iya. Ya bisa saling terinspirasi sih. Iya. Dan ini mas di Tiongkok itu begini-begini itu istilahnya itu terjangkau lah mas. Sorry. Alah. Ada lah. Yang itu topeng Cirebon itu yang kelana itu ngilang juga pernah mas. Ngilang gimana? Hilang. Waktu mau tak pakai pentas di Jakarta itu hilang topeng yang kelana. Sampai sekarang? Enggak, hilang tuh. Jadi kita kan punya 2, yang satu yang tak pajang. Yang hanya sering tak pakai aku, yang dari guruku itu tahun 79, itu yang hilang. Terus akhirnya kita ke Jakarta pakai yang satu kan, yang cadangan. Dah. Begitu asistenku yang bingung kan, nyor gitu. Dah, akhirnya kan pakai itu. Begitu dia nata mau ditata di panggung, ada 2. Bohongan. Mas Adit itu, apa itu? Anakku tahu itu di Jakarta. Bohongan mas. Iya mas. Pas lagi sebelum pentas tiba-tiba ada. Itu sering kalau di Cirebon nggak aneh mas. Iya. Iya. Guruku itu topengnya dicuri orang. Mimi Sawitri. Itu cerita almarhum kan. Dia cerita topengnya dicuri orang. Seminggu kemudian orangnya datang. Nyembah-nyembah minta ampun, minta maaf. Karena selama seminggu itu dia nggak bisa tidur. Dibayang-bayangi makhluk. Mimpi buruk. Kan. Terus topeng itu di almari gelodakan terus. Tiap malam. Kalau dibuka ya nggak apa-apa. Tapi kalau dibuka gelodakan gimana dia? Balikin aja. Balikin. Gila ya. Ya boleh percaya nggak percaya ya. Ya aku sih yang gitu-gitu ya. Nih mas, ini aku beli dengan set-setannya.
Tuh. Wih, wih. Dengan ininya juga. Iya, ini satu set. Ini yang ini Mas, yang motif yang satunya. Oh, yang iya. satu ada. Kalau ini yang seperti tadi sama motifnya. Ini kan dua Wow. karakter. Pernah dipakai? Yang ini belum. yang itu yang tidak pakai. Harga berapa kok gini tuh ya? Murah loh Mas ini. Kalau nggak salah nggak sampai 2 juta. Ini tuh. Iya, Tapi tata nilai karena ini adalah karya seni. betul. Iya. Wow. Karena mereka ada pabriknya ya Mas ya mungkin ya. Ya kok Cina tuh ya. Nah, Cina tuh gila ya. tenaga kerjanya juga murah. Iya benar. Jadinya Tapi kalau buat orang kan ini ya walaupun 2 juta ya buat apa? nah, iya. Ya kan? Betul. Ini kan yang mahal tuh nilainya. Iya. Kan detailnya tuh ya Mas ya. Iya. Awet Mas. Iya. Kayak sini setiap jengkal ini gue takjub banget. Ini apa tuh, Mas? Itu jubah yang aku pesen. Ini bukan bodinya dari Jawa Timur Mas. Ini kan kualitasnya Mas. Sampai nyimpennya aja gini. Mhm, Iya, daripada rusak kelipat-lipat ya. betul. Aku punya kimono Mas. Dikasih sama orang Jepang. Nggak berani display. Karena kalau kotor kan Bersihnya entah susah. gimana. Nah ini karya saya yang saya persembahkan Sultan tahun 2014. Aku buat kolaborasi ini Bedoyo yang hampir 1 jam tuh narinya. Pakai Iya, yang- topeng. Aduh. Iya. Itu Ini. kolaborasi sama Jepang. Terus aku persembahkan Sultan kan. Terus beliau ngasih ini tulisan tangan. Tulisan tangan dari Sultan Hmm. Hamengkubuwono Iya, ke-10. betul. Yang terhormat khususnya Mas Didik Hadi Prayitno. Iya. Itu namanya ya? Mm. Mas Didi Hadi Prayitno alias Didi Nini. Kok jadi Nini Towo? Dari tarian lucu nih Tawa itu yang pertama Oh. dibawakan. Terus jadi populer kan di TV waktu itu. Ini 2014. Ini beliau hadir lengkap dengan putri-putrinya loh Mas. Wah, apresiasi banget. Penghargaan, iya, beliau hadir. Ini di Keraton. Di pendopo gubernuran, pendopo kepatian namanya. Nah, kalau ini guru-guruku, karena aku harus mendatangkan guruku dari Jepang. Kemarin November tampil di tim Mas, ini. Taman Ismail Marzuki. Iya. Ah, aku nggak tahu. November. November kemarin dia. Nanti tak kabari. Oh, November aku pas ke Jepang ya benar. Kemarin ya, lagi ya. Nah ini waktu aku belajar Cina itu Mas, yang Iya. aku cerita buat sanggulnya itu hampir 3 jam sama. Jadi kemana-mana itu selalu berguru. Ya. Walaupun sudah jadi maestro, Hmm, tetap nyari ilmu. Jadi kalau datang ke satu negara atau satu tempat tuh cari itunya gitu. maestronya, ya. Aku pasti ketemu maestro. Ini teknik Mas, teknik membuat ini kan asalnya dari Tiongkok. Kan aku bisa bordir. Jadinya aku ngumpulin ini untuk edukasi bahwa ini Tapis. Lampung, tapis. Handmade tau. Tekniknya asalnya dari Tiongkok. Pengaruh ke sini zaman Cheng Ho dulu. Lalu ini Sumatera Barat. Nah, karena apa? Karena aku suka bordir, dulu kerjaanku bordir Mas nih. Ini kenang-kenang Mas ini udah kayak museum tau. Nah, iya. Emang museum ya. Museum, tapi Orang aku datang mau bisa? koleksi. Bisa, emang ini sudah mulai banyak tamu. Oh, bagus guys, di support ya guys ya, datang anak-anak sekolah gitu-gitu karena masa depan bangsa itu tergantung generasi yang sekarang ya. Betul, Kalau aku kan mengajarkan menjaga alam dan Iya. budaya angklung, Mm-mm. ini lebih banyak lagi. Iya. Wah, Sudah lumayan pengunjung, cuman ya masih terbatas ya. iya. Karena belum pada tahu juga. Iya. Guys, support ya guys. Ini pandai sike Mas. Pandai sike Sumatera. Dari Sumatera Barat, Payakumbuh. Sekarang udah ahlinya katanya udah tua, udah meninggal. Ini juga handmade. Handmade semua. Ini Selendang satu sulam loh. kepala same, kepala peniti, Hmm. pandai sike. Jurusan Padang Panjang ke Payakumbuh. Ini juga nih lampu. Itu lampu. Aku baru lihat ini. Ya jarang tuh Iya. dipromosikan. Kebaya motif sulam Ini- usus. Khas Lampung loh Mas. Ini handmade juga. Aku baru lihat ini. Kalau tapis udah sering. Iya. Aku punya tapis yang kuno. Jarang tuh tapis Iya. sekarang kan nggak gitu kan. Iya. Masih ada ini apa? Masih bludruk. Oh iya, tengah-tengahnya bludruk. Maaf ya, aku sentuh dikit. Beda ya. Ini juga bagus. Ulas Bataknya juga ini jarang yang gini nih. Iya. Ini banyak barang-barang kuno Mas di sini. Ini juga ini yang batik 3 negeri kalau Mas mau tahu Lasem. Iya. Banyumas ini namanya
Manteron. Penciptanya adalah orang Belanda Van Oosteron. Orang Jawa nggak bisa ngomong Van Oosteron, Angel tuh. Jadi Manteron. Nama lahirku. Ya tadi Didi, Adi. Aku kan papaku kan Chinese. Oh ada Chinese-nya. Aku lahir pakai nama Chinese. Apa namanya Mas? Kue Chun An. Ini nggak bercanda ya. Jangan bercanda ya. Enggak, betul. Aku pernah bercandain sama temen aku. Enggak. Kue itu family name. Kue Chun An. Ya. Yang Chinese itu bapak. Apa? Itu Jawa. Oh. Nah, aku kan sempat dengan temanku dapat artikel, Mas. Kue itu, marga kue itu leluhurnya ada yang Islam. Namanya Al-Quds Dagab 6. Beliau adalah penterjemahnya Cheng Ho, bahasa Arab. Jadi waktu Cheng Ho ke Nusantara itu, yang menerjemahkan ini leluhur marga kue. Wow. Kan dia menyebarkan agama Islam kan? Itu. Banyak orang nanya ke aku tanyain ini sebetulnya nggak boleh sih. Agama Mas Didi itu apa? Aku nanya ini nggak sopan sebetulnya. Nggak apa-apa. Apa ya? Aku itu kalau dari lahir aku Nasrani, tapi aku yo kejawen. Aku yo belajar Hindu, yo belajar Buddhis, macam-macam lah. Ya wes. Nusantara, agama Nusantara. Orang pada ini, pada nanya, Penasaran. nggak tahu. Aku bilang, karena namanya seniman toh. Iya. Aku sekarang banyak membuat kegiatan membantu romo-romo Katolik juga kan. Pokoknya ini Ya. Mas pernah disewa 5 kostum di Austria. 1, 2, 3. Ini yang ini. Iya, ada 2 yang tak simpen. Itu. Ini. Wow. Disewa di Museum Volkerkunde. Tahun 2011 sampai 1,5 tahun loh Mas nyewanya, gila nggak? Dipajang gitu. Iya, untuk pameran. Makanya aku terinspirasi membuat museum kostum. Guys, ini legend banget guys. Beruntung kita kesini tahu. Kita tadi ada Aceh juga tuh, kayak Aceh Gayo tuh. Bentar baru kelihatan di sini nih. Oh iya, Ini khas banget. Ini sangat-sangat khas Iya. sekali. itu masih yang kuno ya. Iya. Ini yang nias tadi Mas, yang aku bilang yang digambar ada kan? Oh iya. Ya. Ini apa Senjata. sih? Maaf. Itu nggak tahu ya, dulunya mungkin kuku binatang. Iya. Aku ngeliatnya antara taring atau kuku binatang. Ini tamengnya tapi baru rusak, udah keropos. Ini mah harus. Ini tombaknya Mas. Tombak nias itu ada ininya Mas. Nah ini ada apa? Ini yang kecil. Apa tuh? Ini ujungnya ini. Oh keris, kayak keris gitu. Nah, ini kan yang Oh itunya. apa ya? Monggo. Jadi kok itu tuh kok ketusuk, kalau dicabut lebih sakit daripada ketusuknya. Brodol semua Iya, isinya tuh. cepror gitu tuh. Nah ini Mas, ini yang pertama kali aku buat tahun 87 ini. Ini. Maaf ya Mbak. Hmm. Oh ini guys, Di muka yang depan pertama. belakang, yang tangannya bisa di belakang ini loh. Tangannya gini Ini. Tuh. Ini dia. Tet, tet, tet. Tak tunggu-tunggu. Hidup banget Tuh. belakangnya, Masya Allah. Tet. Aduh, duh. Terus namanya Cirebon, Dang, Fakta Blok. Ini pakai topeng juga. Enggak, pakai make up. Oh make up kan depan. Bilang gitu ya. Kan dui muka. Ini yang jelek, pakai gigi yang gini. Jelek. Terus ini yang cantik. Mau dipakai? Enggak takut nggak bisa. Iya. Soimah aja belum pernah kesini. Iya. Soimah keduluan. Ini Mas, ini dari Muaro Jambi. Kan ada Candi Muaro Jambi kan? Nah ini tradisi yang dari masyarakat di sana. Dari zaman dulu. Ini harusnya pemerintah ngasih tempat yang lebih proper, tahu nggak sih? Harus. Ngasih ini aku cuma suara hati aku aja. Ini harusnya dibikinin tempat lebih proper biar generasi sekarang tuh nggak kehilangan arah leluhurnya. Ini ada sih Taman Mini Indonesia Indah.
Tapi ini juga lebih mini dari taman mini, tapi lebih maksi. Iya. Iya. Jadi taman mini itu jenius banget juga taman mini ya. Iya. Itu. Ini satu tempat hampir seluruh Nusantara ada di sini. Detail. Ini cerita gini juga video ini jadi akan mahal sekali tahu. Tuh, Masya Allah. Nah yang paling kuat ini Mas, yang ditutup itu. Paling kuat itu apa? Kuat. Spiritnya, energinya. Makanya kan ini kan shield, protection. Ini kan tulisan seorang pedanda, namanya kekerep, harus ditutup gitu. Karena? Ya emang ini isinya kuat banget. Dan yang bisa pakai ini tuh ke saya cuman anakku sama satu stafku yang namanya juga sama-sama Aditya. Kalau bukan dia? Udah diritualkan. Ya nanti ada apa-apa saya takut. Udah diritualkan. Sampai ditutup seperti ini. Ya. Kalau di Bali pasti yang spiritual itu pasti yang kuat-kuat energinya pasti dikasih supaya energinya tidak kemana-mana. Ini namanya bundengan. Apa? Bundengan. Aku baru lihat sekarang. Gitu ya, dari Wonosobo. Ini apa tuh? Topi. Ini musik. Ini kan topi. Topi orang angon bebek toh. Angon bebek itu kalau angon bebek di sawah pakai gini. Kalau hujan dia duduk di bawah pohon terus mainan. Gitu sambil nembang gitu loh. Ini juga kuno nih Mas. Ini katanya kalau di Wonosobo itu kan taruh di sekolah SMP gitu, sering bunyi sendiri gitu, terus dibawa ke sini. Tapi ini ya guys, banyak topeng dan ini auranya nggak negatif, jujur, nggak nyeremin gitu. Hangat terus positif aja. Sudah di netralisir ya. Karena memang punya kekuatan. Karena ya makhluk halus jin itu sangat suka dengan wajah-wajah seperti ini. Tapi jujur ya, biasa kan yang gitu. Ini aman. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Aman. Iya bener. Okay. Enak. Yang wajah-wajah gini kan, Masya Allah. Ini topeng kelanannya aku punya loh ini loh ya. Tapi ini pasti lebih tua lagi. Ini nih. Iya. Dari kayu, batok kelapa ya? Ini yang batok kelapa. Oh iya bener. Lihat aja lu Bal. Ini saya dapatkan dari Trowulan. Trowulan? Peninggalan Majapahit itu kan. Ini salah satu seniman di sana ngasih ke saya. Ini harusnya anak aku ikut tadi ya. Iya, nanti next time Mas. Iya. Pasti senang di sini. Guys, ini nggak akan ada habis-habisnya ya. Ini aku kesini. Aku mudah-mudahan ini kan pertama kali. Betul. Mudah-mudahan nggak sekali ya. Iya. Aku siap. next kesini lagi boleh nggak? Boleh banget. Kan masih lantai 3 juga belum Mas. Beneran? Masih ada, iya, besok aja. Nggak cukup waktunya. Tapi kalau sekarang mau sebentar nggak apa-apa. Sepintas. Oh iya, gitu. sekilas lantai 3. Iya. Ini gue harusnya ya, ntar ya. Mudah-mudahan gue bisa bawa Raffi Ahmad sini. Kan dia tuh sebagai utusan khusus presiden generasi muda dan pekerja seni. Aku komporin. Aduh, mudah-mudahan ya, aku germetek ya. Ini karena ini harus dapat sesuatu tempat yang Betul. ini udah bagus, tapi maksudnya biar lebih ini lagi gitu, ya nggak sih? Kalau menurut standar museum belum memenuhi syarat Mas. Ya kan? Emang syaratnya apa? Dulu kan harus ada AC yang dinginnya sekian. Iya. AC-nya kan tak nyalain kalau ada tamu. Iya bener. Karena mahal bayarnya. Minimal ditambah AC-nya minimal. Antar gue cerita, Raffi lagi di mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Angkat dong Pi. AC perlu berapa? Apa? AC. Lantar listriknya jepret. Iya. Ya minimal 3. Angkat dong Pi. Ya nggak diangkat lagi. Taruh. Lagi sibuk kali. Lagi nyetir. Oh lagi nyetir ya udah. Ini aku lagi di Jogja bareng Mas Didi Nini Towo. Oh ya, apa kabar? Iya ya udah. Tapi Ya udah aku kirim video ya, sehat. Kirim video ya, ini keren banget. Yuk, aku kirim video ya, Vi. Dadah. See you. Dadah, Assalamualaikum. Nah, sekarang kita bikin video. Mas pernah nggak? Ini aku, Vi, lagi di rumah Mas Didi ya. Ini udah kayak museum banget. Semua kesenian
Indonesia ada di sini, buku-buku yang cuma 3 ada di dunia juga ada di sini, kain-kain, topeng-topeng, segala macam tuh, yang dari segala macam negara nih. Ini juga ada dipamerkan di luar negeri sampai 1 tahun lebih. Kalau ada tamu-tamu tertentu memang harus minta yang dibukain, Mas. Tapi nggak apa-apa, aman. Ini eksklusif, kita diperbolehkan melihat koleksi leak. Ini saya dapatkan dengan upacara lengkap di Bali, Mas. Prosesnya hampir 1 tahun. Baru saya sudah nunas taksu, udah diupacarai sama pedanda, disinkronkan energinya supaya bisa membawakan tarian ini. Dan itu berat sekali, Mas. Sangat. Saya pakai baru berapa kali ya? Mungkin menunas taksu sekali, di pura baru 3 kali, Mas, saya pakai. Dari tahun? 2023. Oke. Jadi kan aku secara spiritual itu kan aku menceritakan tentang Walunatengdira yang cantiknya. Makanya aku buat Dwi Muka Ardhanariswari itu pada waktu Walunatengdira marah, dia mengeluarkan ilmunya berubah jadi Lea. Aslinya cantik, Mas. Nanti di belakang tuh wajah cantiknya. Yang aku bukain dulu ya. Ini Dwi Muka juga. Dwi Muka, ini kan topeng Dwi Muka. Oh. Jadi aku buat Dwi Muka tapi mungkin baru Tapi leak. depannya. Oke. Tepatnya sebenarnya Rangde, Mas. Adik bisa dari sini, Kangin? Sebenarnya. Hati-hati, Mas. Saya. Apakah di sini? Aduh. Wow, Masya Allah. Yang belakang bulan. Yang belakang putri. Boleh. Angin nggak boleh masang. Wow. Ya. Wow. Bisa. Nggak bukan. Wow. Wow. Aku izin. Monggo. Oh iya, 2 muka. Ini yang belakang, Mas. Silakan. Izin. Kok ada yang dari belakang boleh? Sini, Mas. Oh iya. Jadi beliau itu cantiknya seperti ini. Cantik banget. Karena beliau orang sakti. Seperti kalau misalnya lihat pewayangan ya, Mas. Pada waktu seorang tokoh marah, dia mengeluarkan ilmunya, kan berubah jadi raksasa gede menakutkan. Ya. Sama, beliau itu aslinya cantik. Cantik Karena banget. dia ilmunya tinggi, waktu marah berubahlah jadi Rangde gitu loh, Mas. Tapi orang kan melihat hanya jeleknya aja. Ini cantik banget loh. Iya, betul. Ayu banget loh. Walunatengdira. Dan ini aslinya Kediri, Mas. Asalnya kan Kediri? Kediri. Iya. Bukan- Situsnya calon orang ada di Kediri. Bukan Bali. Bukan Kediri. Yang kemudian dilestarikannya malah di Bali. Ini tak tunjukin. Waktu aku nari di situsnya yang Kediri, aku mental gitu, Mas. Depannya Depannya aduh, takut. adalah kemarahan beliau. Jadi itu kan sebenarnya kan filosofi ya, Mas ya. Manusia seganteng apapun, secantik apapun, kalau marah kan bisa menakutkan. Ya kan? Iya. Nah, iya. Kayak aku. Coba kalau menakutkan gimana? Iya lagi. Langsung jadi topeng kelana. Mau foto ya di sini ya? Mau banget.
guys, aku masih betah banget tapi ini waktunya udah harus ke airport. Aku janji kesini lagi ya. Siap. Berarti lantai 3 di hold dulu. Iya. Ini ada tari merak tuh, Sunda. pojok Wayang Chinese. golek. Ini pojok Chinese nih. Ini wayang golek, cepot. Tuh. Tuh, ini nih boneka itu. Ini miniatur koleksiku kan, aku seneng miniatur. Iya. Oke guys, pokoknya ini bersambung ntar kesini lagi. Dan ini tidak boleh dilewatkan, ini sangat-sangat spiritual, jadi harus dihormati banget. Astaga, iya bener. Terima kasih inspirasinya ya. Gede banget ya, iya. Segini loh dia, gini loh. Udah guys, emangnya kocak emang. Oke, thank you guys, saya doakan ya. Ini nih, ini eyang kita, gue ngomong mas. Gak apa-apa mas. Ini Mas Didi Tawa ini adalah aset bangsa, life legend, living legend. Ini mudah-mudahan diberikan kesehatan terus, umur panjang, makin bermanfaat untuk banyak orang. Ini kalau nggak pakai cinta, ini tidak akan bikin seperti ini. Orang mungkin mendingan bikin kos-kosan. Tapi beliau memilih untuk menyimpan semua koleksinya, sejarah hidupnya, tapi bukan sejarah untuk dirinya saja, tapi justru sejarah bangsa juga ada di tempat ini. Matur sembah suwun yo, Mas Didi Tawa ya. Ini aku tuh tahu beliau tuh karena aku kan suka dengan seni tari, aku tuh sangat mengidolakan beliau dan baru kali ini berkesempatan berkunjung ke rumah beliau. Mudah-mudahan ada kesempatan lain ya. Amin. Aku boleh peluk gak sih? Makasih ya Mas. Makasih ya. Ya. Nanti kalau kesini lagi nari. Oh, siap. Oke guys. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.